Akhiri pengabaian kelayakan transportasi. Sektor transportasi bus untuk kesekian kalinya menjadi pembunuh manusia. Ada 11 orang meninggal dunia akibat bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei lalu. 9 diantaranya merupakan siswa, 1 guru, dan seorang warga Subang pengendara motor yang tertabrak bus saat kecelakaan. Sebanyak 27 orang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Subang dan 13 lainnya luka ringan. Kecelakaan yang dipicu oleh bus maut Putra Fajar tersebut menyebabkan kendaraan lain terlibat naas, yakni mobil serta 3 sepeda motor. Ini jelas tragedi yang memilukan. Refleksi mendalam tentang masalah keamanan transportasi harus terwujud lewat evaluasi yang tak sekadar formalitas. Mau sampai kapan nyawa anak bangsa terus melayang akibat kecerobohan berulang seperti itu? Belakangan terungkap bahwa bus Putra Fajar tersebut sebenarnya sudah tidak layak jalan. Bus ini beroperasi sejak 2006 dan dari mulut pengemudi terucap bahwa di tengah perjalanan kendaraan angkut ini sempat mengalami masalah pada mesin. Bahkan sampai harus berhenti saat mengangkut rombongan siswa. Namun sayangnya sopir bus tetap memaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Padahal medan perjalanan yang ditempuh terbilang berat dan membutuhkan kendaraan dengan kondisi prima. Berdasarkan olah tempat kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu rem blong dan tidak ditemukan jejak rem di TKP. Mari dudukan perkaranya. Ada dugaan akar masalahnya dengan 2 yang terlibat. Dalam hal ini, manusia sebagai pengemudi, kemudian kendaraan yang dikendalikan. 2 unsur ini yang harusnya prima dan layak jalan demi mencegah kecelakaan yang bisa merenggut nyawa seperti yang dialami para siswa SMK Lingga Kencana Depok itu. 1 bermasalah akan beresiko, apalagi ternyata jika kedua-duanya. Namun ternyata kelayakan mesin bus tak jadi prioritas. Sayang, sungguh sayang. Seakan-akan keselamatan jiwa tak ada harganya. KNKT dan kepolisian harus melakukan penyelidikan mendalam pasca kecelakaan ini. Sanksi berat bisa dijatuhkan kepada sopir hingga PO bus apabila terjadi bahwa selama ini perusahaan bus lalai dan menggunakan kendaraan beresiko untuk mengangkut penumpang. Bahkan izin PO bus bisa dicabut untuk selama-lamanya. Yang juga krusial adalah peran regulator, yaitu Kementerian Perhubungan yang harus membabat habis perusahaan bus tak berizin hingga PO nakal. Pada awal tahun ini disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan data regulator, hanya sekitar 36% PO bus pariwisata yang memenuhi administrasi. Artinya, ada 64% yang tidak memenuhi syarat administrasi. Bila dalam hal administrasi saja sudah bermasalah, bagaimana lagi dengan kepastian kelayakan jalan dan proses KIR yang lebih rinci? Mobilitas adalah kebutuhan manusia yang cukup mendasar karena dalam aktivitasnya harus berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Maka dari itu, kebutuhan mobilitas mesti dipenuhi dengan alat transportasi yang layak, aman, dan nyaman. Amat miris rasanya apabila alat transportasi yang seharusnya aman dan nyaman justru menjadi gerbang menuju ajal. Jangan biarkan nyawa yang terenggut hanya berakhir dengan air mata, kesedihan, dan kemarahan. Masih akan ada rombongan penumpang bus yang pada hari ini dan seterusnya melakukan perjalanan. Setiap pemangku kepentingan harus turun tangan dan transparan dalam sanksi dan evaluasi agar tak lagi Putra Fajar lainnya. Jika sampai tak ketatnya pengecekan PO bus memosisikan penumpang ibarat hanya beruntung menumpang kendaraan layak, sementara lainnya ketiban buntung menaiki yang tidak layak. Jangan pernah berjudi dengan nyawa manusia, karena nyawa bukan untuk dipertaruhkan di jalanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.